Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini kita akan masuk lagi ke dalam edisi Rekam Misteri. Dan seperti yang saya sudah tanyakan sebelumnya di beberapa postingan saya yang ada di media sosial, bahwasanya apakah kalian mengizinkan saya untuk menceritakan beberapa pengalaman pribadi saya yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu untuk ikut masuk ke dalam beberapa edisi Rekam Misteri atau tidak? Dan ternyata memang jawaban dari kalian semua adalah setuju. Maka salah satu dari pengalaman saya pribadi tersebutlah yang akan saya ceritakan hari ini kepada kalian. Karena sebagai informasi saja untuk kalian, bahwasanya antara rentang waktu 2015 sampai dengan 2020-an, saya sebenarnya sempat ikut mendalami beberapa kasus yang berhubungan dengan dunia supranatural. Tapi memang pada akhirnya di tahun 2020 ketika kesehatan saya mulai menurun, saya memutuskan untuk berhenti melakukan hal-hal semacam itu. Alasannya ya sederhana saja ya, karena saya memang ingin istirahat saja dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Dan ya tanpa panjang lebar lagi, saya akan mulai menceritakan kisah ini kepada kalian. Dan sebut saja bahwasanya kisah ini dimiliki oleh salah satu teman kalian yang bernama Chia. Dan sebelum memulai cerita, seperti biasa disclaimer dulu untuk kalian yang mungkin baru pertama kali menonton channel YouTube ini, bahwasanya edisi Rekam Misteri adalah kisah yang dikirimkan oleh teman-teman kita yang di luar sana melalui email yang ada di description box. Mengenai nantinya kalian akan percaya atau tidak dengan cerita tersebut, itu sudah menjadi hak kalian. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menebarkan energi yang positif dan juga bisa saling menghargai. Dan kisah yang akan Chia ceritakan kepada kalian ini terjadi antara rentang waktu 2016 sampai 2017. Untuk persisnya memang Chia sudah agak lupa ya, karena itu sudah berlangsung cukup lama. Tapi nantinya kisah ini akan Chia ceritakan dalam plot flashback. Jadi kalian harus betul-betul fokus untuk mendengarkan cerita ini ya. Jadi kisah ini adalah kisah yang menimpa sebuah keluarga yang memiliki ras etnis tertentu yang tidak bisa dijelaskan secara detail oleh Chia. Dan keluarga tersebut memang tergolong sebuah keluarga yang cukup mampu secara ekonomi. Karena memang keluarga tersebut di masa itu memiliki beberapa toko bahan bangunan yang tersebar di beberapa wilayah kota tempat mereka tinggal. Jadi bisa dibilang pada saat itu keluarga tersebut memang bergerak dalam hal jual beli bahan-bahan bangunan. Dan mungkin kalau misalkan orang awam melihat keluarga ini dari luar, mungkin mereka ini akan menilai bahwa keluarga tersebut adalah keluarga yang nyaris sempurna. Karena mereka ini memang nggak pernah kelihatan kena sesuatu masalah. Padahal sebenarnya di dalam intern keluarga mereka memiliki masalah yang cukup besar. Dan kita sebut saja di sini nama keluarga tersebut adalah keluarga Setiawan. Dan awalnya Chia mengetahui masalah dari keluarga Setiawan itu karena ada salah satu kerabatnya, yakni sepupu jauhnya lah ya, kita sebut saja namanya adalah Mas Noval. Jadi pada saat itu Mas Noval ini menceritakan permasalahan yang dimiliki oleh keluarga Setiawan kepada Chia. Karena memang sebagai informasi saja untuk kalian, bahwasanya Mas Noval ini juga memiliki kemampuan yang hampir mirip dengan Chia, hanya saja beliau ini lebih senior lah. Jadi memang Mas Noval ini sempat mengabdikan dirinya juga untuk menolong orang-orang yang ada di sekitarnya dia. Pengalaman dia sudah banyak, jam terbang dia sudah tinggi. Dan ketika kemudian Mas Noval ini mengetahui apa yang terjadi kepada Chia di masa lalunya, kemudian dia juga mengetahui bahwa pelan-pelan Chia ini mulai bisa melakukan apa yang Mas Noval bisa lakukan. Mulai saat itulah Mas Noval ini seperti pelan-pelan mengajak Chia untuk ikut masuk ke dalam dunianya. Jadi ibarat kata mah kayak anak magang lah ya Chia itu di matanya Mas Noval. Dan pada saat itu Mas Noval ini mendapatkan panggilan dari keluarga Setiawan untuk minta dibantu. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah Mas Noval ini tidak pernah menasbihkan dirinya sebagai dukun atau paranormal. Bahkan Mas Noval sendiri juga tidak pernah menjadikan hal-hal supranatural yang dia hadapi pada saat itu sebagai mata pencaharian. Bahkan terkadang Mas Noval ini suka menolak kalau misalkan ada orang-orang yang ingin meminta bantuan dia kalau memang hatinya tidak merasa tergerak. Dan hal tersebutlah yang kemudian diikuti jejaknya oleh Chia. Jadi Chia ini nggak pernah membuka diri secara blak-blakan bahwa dia dulunya sering membantu permasalahan-permasalahan orang yang berhubungan dengan hal-hal supranatural loh ya. Karena sama seperti Mas Noval, Chia ini hanya akan membantu seseorang yang memang bisa menggerakkan hatinya. Jadi sesuai bagaimana hati nuraninya saat itu bicara. Dan ketika kemudian Mas Noval ini mendapatkan panggilan dari keluarga Setiawan untuk minta dibantu, pada saat itu kebetulan kondisinya Mas Noval ini istrinya sedang hamil tua. Jadi memang Mas Noval memiliki keterbatasan untuk tidak melibatkan diri dalam hal-hal dunia supranatural dulu sementara. Karena bagaimanapun beliau tidak ingin membawa energi negatif pulang bersamanya. Apalagi pada saat itu kondisinya istrinya sedang hamil, jadi sedang rentan. Karena asal kalian tahu ya guys, dunia
dunia-dunia seperti itu bukan sesuatu yang bisa kita anggap main-main. Ketika kita memutuskan untuk ikut campur dalam permasalahan orang, apalagi kalau misalkan yang kita temui pada saat itu adalah energi-energi yang luar biasa pekat, maka yang akan terkena imbasnya itu bukan hanya diri kita, tapi juga orang-orang yang ada di sekeliling kita, terutama keluarga. Jadi waktu itu memang Mas Noval ini bilang kepada Chia bahwa sepertinya dia tidak bisa mengambil kasus tersebut. Tapi meskipun begitu, Mas Noval ini memang sempat menceritakan kepada Chia sebenarnya masalah apa sih yang sedang dihadapi oleh keluarga Setiawan pada saat itu. Dan awalnya Chia juga nggak pernah kepikiran untuk menggantikan posisi Mas Noval karena dia sadar diri, dia bukan apa-apa kalau dibandingkan dengan Mas Noval yang pengalamannya sudah selangit. Jadi di suatu hari nggak ada angin, nggak ada hujan, waktu itu Mas Noval tiba-tiba aja mampir ke kota tempat di mana Chia ini tinggal. Karena memang mereka berdua ini tinggal di kota yang berbeda tapi masih satu wilayah kabupaten. Dan ketika bertemu itulah akhirnya Mas Noval ini menceritakan tentang permasalahan dari keluarga Setiawan. Dan di bagian ini saya harap kalian bisa fokus untuk mendengarkan cerita saya tentang kronologis secara detail apa yang pada saat itu dihadapi oleh keluarga Setiawan ya. Jadi keluarga Setiawan ini terdiri dari 4 orang di dalam rumahnya. Dan dalam kisah ini tentu saja kita menggunakan nama samarannya untuk mereka berempat. Kita sebut saja nama dari kepala keluarganya adalah Pak Denny, kemudian istri dari Pak Denny itu bernama Ibu Alia, dan kedua suami istri ini memiliki 2 orang anak laki-laki yang pada saat itu usianya sudah 20 tahun ke atas. Kita sebut saja namanya adalah Alex dan juga Andi. Dan permasalahan keluarga Setiawan ini sebenarnya mulai dirasakan ketika sekitar 8 bulan sebelumnya Pak Denny ini jatuh sakit. Dan awalnya memang Pak Denny sakit ini dikarenakan beliau jatuh di kamar mandi. Yang diketahui oleh anak-anaknya pada saat itu adalah bagian belakang kepala dari Pak Denny ini membentur lantai. Bahkan waktu itu ketika dibawa ke rumah sakit, Pak Denny ini sempat mengalami koma selama 3 hari. Namun ketika kemudian Pak Denny ini kembali sadar dari komanya, kondisi beliau justru tidak balik lagi seperti keadaan semula. Bahkan dokter juga tidak bisa memastikan apa yang terjadi kepada Pak Denny karena waktu itu beliau ini seperti tidak bisa merespon apapun yang ada di sekitarnya beliau. Jadi beliau ini tidak bisa berkomunikasi, beliau ini tiba-tiba saja nggak bisa ngomong, nggak bisa menggerakkan badannya dengan bebas. Dan waktu itu pihak keluarga, karena memang mereka juga adalah orang yang berada, sudah berusaha untuk membawa Pak Denny ini berobat ke berbagai rumah sakit, bahkan sampai ke luar negeri. Tapi semuanya tidak membuahkan hasil. Dan melalui ceritanya Mas Noval kepada Chia waktu itu, pihak keluarganya Pak Denny ini bercerita kepada Mas Noval ya, bahwa sepertinya kondisi Pak Denny itu sedang berada di antara ambang hidup dan mati. Dan dalam menjalani kehidupannya sehari-hari, semisal Pak Denny ini sedang tidak tidur, maka beliau ini cuma bisa bengong di atas ranjangnya sambil menatap ke arah depan dengan sorot mata yang kosong. Setiap kali ditanya kabarnya, setiap kali diajak ngobrol, dia tidak pernah merespon. Tapi ketika kemudian Pak Denny ini tidur, entah mengapa pihak keluarga ini sering sekali mendengar Pak Denny seperti sedang mengigau. Jadi beliau itu seperti teriak-teriak ketakutan. Tapi ketika kemudian ada salah satu anggota keluarganya yang berusaha untuk membangunkan tidurnya Pak Denny, maka Pak Denny itu akan bangun dan seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Dia kembali tidur lagi. Dan awalnya pihak keluarga ini masih berusaha untuk terus mengobati Pak Denny dengan cara-cara medis ya. Tapi 2 bulan belakangan, menurut dari istrinya Pak Denny, yaitu Ibu Alia, Pak Denny ini sudah mulai susah untuk dibujuk makan. Apalagi belakangan juga, setiap kali buang air, maka kotorannya Pak Denny ini sudah bercampur dengan darah segar. Hal tersebutlah yang pada akhirnya membuat pihak keluarga ini merasa semakin cemas. Karena pengobatan apapun yang berhubungan dengan medis sama sekali tidak mempengaruhi kondisi kesehatannya Pak Denny saat itu. Dan yang pada akhirnya membuat mereka ini merasa yakin untuk meminta bantuan secara supranatural adalah ketika belakangan ini Pak Denny ini semakin sering berteriak-teriak histeris sambil menangis. Dan kalau udah nangis itu kayaknya nangisnya tuh sedih banget, nangisnya pilu banget. Tapi ketika ada salah satu anggota keluarganya yang pada saat itu paling sering adalah Ibu Alia ya, mencoba untuk bertanya kepada Pak Denny, ada apa gitu kan, kamu kenapa? Waktu itu Pak Denny cuma menjawab dengan sebuah kode. Dan di sini saya akan mencoba untuk memperagakan kode apa yang waktu itu diberikan oleh Pak Denny kepada istrinya. Jadi pada saat itu Pak Denny akan menggambarkan sesuatu di atas telapak tangannya. Dan pada saat itu dengan jarinya yang gemetaran, Pak Denny ini menunjukkan 4 titik di atas telapak tangannya. Jadi titik atas, titik kiri, titik kanan, dan titik bawah. Dan waktu itu Ibu Alia ini sama sekali belum mengerti apa sih sebenarnya maksud dari suaminya menunjukkan kode seperti itu kepada dia. Dan sebenarnya keluarga Setiawan juga tidak menuntut hal apapun dari Mas
Noval ketika mereka meminta bantuan ya kepada Mas Noval, karena mereka tahu semisal itu ada hal yang terlalu beresiko untuk diselesaikan, itu tidak akan mudah, tapi setidaknya keluarga Setiawan ini pengen tahu apa sih yang sedang terjadi kepada kepala keluarga yang mereka miliki, yaitu Pak Denny. Dan di akhir kisah yang dijabarkan oleh Mas Noval tentang keluarga Setiawan pada saat itu, sebenarnya Chia juga tidak berpikiran apapun. Maksudnya sudah pasti Chia ini merasa simpati ya dengan keluarga Setiawan, kasihan karena memang salah satu anggota keluarga mereka itu sedang berada dalam masalah. Tapi pada saat itu Chia ini masih merasa bahwa diri dia bukanlah siapa-siapa yang bisa menyelesaikan masalah tersebut seperti halnya Mas Noval. Dan setelah Mas Noval ini pulang dari kediamannya Chia, pada saat itu entah kenapa ketika menjelang malam, Chia ini kayak terus-menerus kepikiran tentang masalah yang dihadapi oleh keluarga Setiawan. Dan entah mengapa pada saat itu Chia ini seperti memiliki sebuah firasat bahwasanya sepertinya ada sebuah perjanjian yang tertinggal yang dulunya mungkin pernah dilakukan oleh Pak Denny atau leluhurnya. Karena memang yang namanya perjanjian gaib itu tidak akan hanya selesai dalam satu lintas generasi saja ya guys. Bisa saja mereka nantinya akan turun-temurun ke anak cucunya kita. Jadi jangan pernah bermain-main dengan yang namanya perjanjian gaib. Dan di permasalahan dari keluarga Setiawan ini nggak tahu kenapa Chia seperti merasa tertarik untuk ikut mendalami permasalahan tersebut. Dan kalau kalian bertanya kenapa Chia ini jarang sekali mau ikut campur dengan urusan supranatural orang lain. Karena satu hal yang harus kalian ketahui bahwasanya ketika kita memutuskan untuk ikut campur menangani sebuah masalah supranatural, kita tidak akan pernah tahu energi apa yang akan kita temui. Apakah sekedar energi entitas biasa ataukah energi sesuatu yang wujudnya sudah mirip seperti iblis. Karena energi apapun yang kita temui nantinya, energi apapun yang kita hadapi nantinya, itulah yang nanti akan kita bawa residu-residunya ketika kita pulang ke rumah. Dan kalau misalkan kita nggak pinter-pinter untuk membuat tameng bagi diri kita dan keluarga, hal tersebut akan berbahaya. Dan mungkin karena merasa kasihan kan dengan apa yang saat itu dihadapi oleh Pak Denny, yang merasa sangat kesulitan di akhir hidupnya, pada akhirnya waktu itu Chia ini memutuskan untuk kembali menghubungi Mas Noval. Tapi waktu itu Chia ini belum bilang kepada Mas Noval kalau dia tertarik untuk ikut campur dalam permasalahan tersebut ya. Jadi pada saat itu Chia ini hanya meminta tolong kepada Mas Noval untuk mau mengantarkannya bertamu sebentar ke rumah keluarga Setiawan. Dan pada saat itu Chia betul-betul menegaskan bahwa dia ingin bertemu keluarga Setiawan ini di rumah mereka, bukan di tempat yang lain. Karena Chia sendiri percaya bahwasanya energi yang berada di rumah seseorang itu sebenarnya hal yang paling dasar yang bisa mempengaruhi kondisi seseorang. Jadi ketika orang tersebut tiba-tiba sakit, orang tersebut tiba-tiba suka marah, orang tersebut tiba-tiba sering berantem sama keluarganya, hal pertama yang harus dicek adalah energi yang terpusat di rumah mereka. Dan di hari itu juga Mas Noval setuju untuk mengantarkan Chia mampir ke rumah keluarganya Setiawan. Tapi seperti biasa Chia ini kalau kemana-mana memang harusnya pergi bersama sang suami. Bukan karena apa-apa ya, tapi karena memang Chia ini selalu merasa energinya tuh kayak safe aja gitu kalau misalkan dia bersama suaminya. Dan ketika pada akhirnya Chia ini sampai di rumah keluarga Setiawan, pada saat itu memang bisa dibilang rumah keluarga Setiawan itu salah satu rumah paling mewah di wilayah tersebut. Bahkan di depan rumah itu juga ada sebuah toko bangunan, jadi kayak toko material besar yang waktu itu sangat ramai dengan pengunjung. Dan menurut informasi yang Chia dapatkan dari Mas Noval, pada saat itu memang semenjak Pak Denny ini jatuh sakit, tidak bisa ngapa-ngapain, semua usaha yang dimiliki oleh Pak Denny pada saat itu memang diambil alih sementara dulu oleh anak-anaknya beliau, yaitu Alex dan juga Andi yang pada saat itu usianya sekitar 25 dan 27 tahun. Sementara kalau Ibu Alia, istrinya Pak Denny, itu memang hanya di rumah saja karena beliau ingin fokus mengurus suaminya. Dan pada saat datang, orang pertama yang menyambut kedatangannya Chia dan juga Mas Noval adalah Ibu Alia. Jadi Ibu Alia ini memang sangat ramah ya. Kemudian cara ngomongnya juga sangat bersahabat. Dan hal pertama yang langsung dirasakan oleh Chia ketika dia masuk ke dalam rumah tersebut adalah hawanya sangat panas. Jadi bukan hawa udara ya, tapi lebih ke energi. Jadi kayak banyak sekali energi yang bertabrakan di sana. Dan ketika merasakan semua hal tersebut, waktu itu Chia semakin yakin bahwasanya kondisi Pak Denny yang waktu itu seperti terjebak antara hidup dan mati, itu memang betul-betul dipengaruhi oleh sesuatu yang berbau tidak logis, alias supranatural. Dan di pertemuan tersebut, Chia ini memang hanya menghabiskan waktu beberapa saat untuk mengobrol ringan dengan Ibu Alia, kemudian berkenalan juga dengan Alex dan juga Andi. Jadi Chia ini memang sengaja tidak ingin menemui Pak Denny lebih dahulu. Karena memang sebenarnya kan tujuan Chia ke sana adalah untuk melakukan pendalaman secara diam-diam. Dan sudah menjadi kebiasaan Chia, setiap kali dia berusaha untuk melakukan pendalaman, untuk menyusun puzzle dari apa yang dia temukan dalam sebuah masalah supranatural, dia akan banyak kelihatan diam. Dan dia seperti tidak bisa meladeni orang-orang yang sedang bicara di sekitarnya dia. Dan hal tersebut yang dipahami sekali oleh Mas Noval. Jadi waktu itu Mas Noval ini sengaja mengambil alih percakapan antara dia dan juga Ibu Alia, hingga
sehingga secara tidak langsung dia ini memberikan kesempatan kepada Chia untuk bisa merangkum segala sesuatu kesimpulan yang dia dapatkan dari pendalaman tersebut. Dan di malam harinya setelah kemudian Chia dan juga Mas Noval ini pulang ke rumah mereka masing-masing, Chia ini kemudian mengalami sebuah mimpi buruk yang berhubungan dengan permasalahan keluarga Setiawan. Kenapa Chia bisa mengatakan bahwa mimpi tersebut ada hubungannya dengan keluarga Setiawan? Karena pada saat itu Chia ini bermimpi seolah sedang berada di depan rumah dari keluarga Setiawan. Jadi Chia itu kayak lagi berdiri di halaman rumah tersebut, tapi suasananya itu sepi sekali dan di depannya itu udah nggak ada toko material lagi. Dan yang perlu kalian bayangkan di sini adalah Chia ini seperti mengalami mimpi di dalam mimpi. Jadi setelah beberapa saat dia sedang merasa berdiri di depan rumah dari keluarga Setiawan, tiba-tiba saja dia jatuh dan ketika dia kembali membuka mata pada saat itu, Chia ini seolah sedang terbaring di atas lantai, tapi lantainya adalah bagian dalam juga dari rumah keluarganya Setiawan. Jadi posisinya itu miring seperti ini. Ketika kemudian Chia ini membuka mata, dia agak terkejut karena hal yang dia dapatkan di dalam rumah tersebut adalah suasananya seperti rumah yang sudah ditinggalkan lama. Jadi lantainya itu udah kayak kusam, kemudian udah banyak daun-daun kering yang masuk ke dalam rumah. Bahkan pada saat itu kaca-kaca jendela yang ada di rumahnya itu kayak udah banyak yang dipecahin orang. Dan secara refleks saja pada saat itu tangannya Chia ini seperti meraba-raba bagian yang ada di sekelilingnya. Dan pada saat itulah akhirnya Chia ini menemukan sesuatu di dalam genggamannya. Dan ketika genggaman tersebut dia hadapkan ke depan wajahnya, Chia sangat terkejut ketika tahu bahwa yang dia temukan waktu itu adalah sebuah pocongan. Jadi ukurannya sekitar 10 sentian lah ya. Dan pocongan tersebut dibuat betul-betul sangat mirip dengan aslinya. Hanya saja mungkin dalam ukuran yang lebih mini ya. Jadi wajahnya tuh hitam, diikatnya juga masih dengan sangat rapi. Hanya saja pada saat itu yang kelihatan kotor dan kucel adalah kain kafan yang digunakan untuk membungkus pocongan tersebut. Dan tidak hanya satu pocongan yang waktu itu ditemukan oleh Chia. Jadi ada 2 pocongan yang dia temukan persis ada di dekat tempat di mana Chia ini terbaring. Dan yang membuat Chia ini merasa agak jijik pada saat itu adalah ketika dia memperhatikan pocongan tersebut dari dekat. Meskipun ukurannya mini, tapi seolah-olah pocongan tersebut adalah manusia beneran. Jadi kayak kulit mukanya itu kayak mengelupas gitu. Dan karena terkejut dengan hal tersebut, pada akhirnya Chia ini berteriak sebentar, lalu dia kembali terbangun dari tidurnya. Dan pada saat itu dia betul-betul kembali ke alam nyata ya. Jadi tidak mengalami mimpi di dalam mimpi lagi. Dan karena mimpi tersebutlah pada akhirnya Chia ini memutuskan secara yakin bahwa dia ingin ikut campur dalam permasalahan yang dihadapi oleh keluarga Setiawan. Jadi di malam itu juga Chia ini langsung menghubungi Mas Noval dan mengatakan bahwasanya, "Mas, saya pengen ikut menangani masalah tersebut. Meskipun sebenarnya saya juga nggak bisa janji apakah saya bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan baik atau tidak. Tapi yang jelas pada saat itu yang ada di dalam pikirannya Chia adalah minimal dia bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu, dan perkara nantinya apakah masalah tersebut bisa dia tangani atau tidak, itu akan menjadi urusan nanti lah gitu ya. Karena memang menurut Chia, Mas Noval ini mengenal banyak orang-orang yang lebih hebat di dalam bidang tersebut. Dan singkat cerita, dalam beberapa hari kemudian, Chia ini menjadi sering mampir ke rumah keluarga Setiawan. Tapi memang waktu itu Chia ini harus berbohong sedikit. Dia mengaku kalau dia adalah asisten dari Mas Noval. Maksudnya adalah agar pihak dari keluarga Setiawan ini bisa memberikan kepercayaan gitulah ya kepada Chia ketika Chia ini sedang berusaha untuk menggali informasi lebih banyak. Karena bagaimanapun kan orang pertama yang dihubungi oleh keluarga Setiawan kan pada saat itu adalah Mas Noval, bukan Chia. Dan dalam proses tersebut, Chia ini berkesempatan untuk bertemu dengan sosok Pak Denny sebanyak 2 kali. Tapi dari 2 kali pertemuan itu memang Chia sendiri menyaksikan bahwa Pak Denny ini tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Beliau juga tidak bisa diajak komunikasi. Tapi pernah sekali Chia melihat bagaimana reaksinya Pak Denny ketika Pak Denny ini melihat sosok Chia muncul di depan pintu kamarnya. Jadi waktu itu meskipun dia sulit menengok, sorot matanya itu ditujukan kepada Chia. Dia seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak bisa mengungkapkan. Jadi suara yang bisa keluar dari kerongkongan beliau itu hanya sekedar kayak Jadi Pak Denny ini kayak berusaha ingin memberitahu kepada Chia bahwa dia sedang melihat sesuatu dan sesuatu itu sangat membuatnya takut. Dan dalam proses tersebut juga Chia ini beberapa kali merasakan seperti ada energi yang berbentuk pocong yang sering keluar masuk di setiap bagian dari rumah tersebut. Dan awalnya Chia merasa tidak curiga karena yang namanya sebuah rumah kita kan nggak bisa mengatur energi apa saja yang ingin tinggal di sana selama tidak mengganggu keluarga yang ada di situ. Tapi setelah beberapa hari berlalu, pada saat itulah Chia
Chia ini mulai menyadari satu hal, bahwa sepertinya energi-energi yang berbentuk pocong yang sering ditemui oleh Chia di rumahnya Pak Denny sekeluarga, itu bukanlah sosok satu pocong yang sama. Jadi mereka adalah beberapa pocong yang berbeda-beda. Karena pada saat itu Chia ini seperti menyadari bahwa mereka ini memiliki karakteristik wajah yang berbeda-beda. Bahkan waktu itu noda-noda darah yang kering, noda-noda tanah yang kering di kain kafan yang menjadi bungkus mereka waktu itu juga memiliki noda-noda yang letaknya berbeda-beda. Dan karena merasa penasaran dengan hal yang baru disadarinya waktu itu, jadilah Chia ini mulai sering mengikuti kemana gerakan aktivitas energi berbentuk pocong itu berada. Dan pada saat itulah Chia menyadari bahwa beberapa energi berbentuk pocong itu paling sering menembus keluar masuk ke dalam kamarnya Pak Denny. Jadi semisal mereka ini masuk ke dalam kamarnya Pak Denny, mereka ini kayak menyebarkan atau melepaskan energi yang luar biasa negatifnya, yang pada akhirnya membuat Pak Denny ini kayak ngerasa nggak nyaman. Dan karena rasa tidak nyaman itu pada akhirnya mempengaruhi kondisi kesehatannya Pak Denny. Dan ketika pada akhirnya energi berbentuk pocong tersebut menyadari bahwa saat itu sosok Chia bisa melihat mereka, maka beberapa pocongan itu kayak berusaha untuk berkomunikasi dengan Chia juga. Tapi sayangnya memang seperti ada penghalang di antara mereka. Jadi pada saat itu yang bisa Chia dengar ataupun Chia lihat ketika sosok pocong tersebut berusaha untuk berkomunikasi dengan Chia adalah suara-suara yang tidak bisa terdengar dengan jelas. Karena waktu itu pocong tersebut hanya membuka mulut mereka seperti orang yang berteriak marah-marah kepada Chia. Jadi kayak gitu. Bahkan ketika Chia ini berusaha untuk membuka komunikasi dengan mereka, itu nggak bisa. Karena seperti ada yang menghalangi mereka. Dan waktu itu Chia sama sekali belum tahu apa masalahnya ya. Dan biasanya setelah melakukan hal itu, sosok energi berbentuk pocongan itu akan menghilang begitu saja, meninggalkan sebentuk asap berwarna hitam. Dan tentu saja pertemuan Chia dengan energi-energi pocong yang berbeda-beda di rumah keluarga Setiawan itu meninggalkan rasa penasaran yang luar biasa. Karena entah bagaimana, Chia ini seperti merasa bahwa kematian yang dihadapi oleh energi-energi pocongan tersebut sepertinya bukanlah kematian yang mudah. Dan yang perlu digarisbawahi di sini adalah Chia selalu merasakan adanya energi kemarahan, adanya emosi, dendam yang luar biasa kesumat setiap kali dia bertemu dengan energi pocongan tersebut. Jadi semuanya ya, semua dari energi pocongan tersebut kayak sedang berusaha untuk mengungkapkan kemarahan mereka. Hingga pada akhirnya Chia ini memutuskan untuk menceritakan semua pengalaman yang dilaluinya selama ini di rumah keluarga Setiawan. Termasuk ketika dia bertemu dengan beberapa energi pocong yang berbeda-beda di rumah tersebut. Dan waktu itu Mas Noval yang memang masih memutuskan untuk tidak ingin terlalu ikut banyak campur dalam masalah tersebut karena istrinya sedang hamil, pada akhirnya memberikan saran kepada Chia untuk mendesak keluarga Setiawan, baik itu Ibu Alia kek, mau itu Alex atau Andi kek, untuk bicara jujur. Apa sebenarnya yang mereka ketahui tentang rumah tersebut atau tentang masa lalunya Pak Denny. Karena Mas Noval yakin benar apa yang ada di rumah itu adalah sesuatu yang menuntut imbal balik dari apa yang pernah mereka lakukan di masa lalu. Dan setelah berjalan sekitar 5 hari, Chia melakukan pendalaman di rumah keluarganya Setiawan. Pada saat itu Chia ini mengajak seluruh anggota dari keluarga Setiawan ini untuk bicara dengan dia. Jadi waktu itu ada Ibu Alia, ada Alex, ada Andi juga. Dan hal pertama yang ditanyakan oleh Chia pada saat itu kepada Ibu Alia adalah, apakah ketika dulu Pak Denny sehat, Pak Denny ini pernah melakukan sesuatu yang berhubungan dengan dunia spiritual? Mungkin beliau memiliki ilmu atau justru pernah melakukan sebuah perjanjian gaib yang terlarang. Waktu itu tidak ada yang menjawab pertanyaan Chia. Dan Chia ini menatap satu persatu wajah dari mereka. Dan Chia bisa merasa bahwa Alex dan Andi memang betul-betul tidak tahu apa-apa. Tapi waktu itu yang terlihat agak mencurigakan adalah Ibu Alia. Jadi Ibu Alia itu cuma diem sambil nunduk. Tapi tangannya itu kayak orang yang lagi panik. Dan pada saat itulah akhirnya Chia ini memutuskan untuk bicara empat mata dengan Ibu Alia. Mungkin beliau merasa tidak nyaman kalau misalkan harus bicara belak-belakan di depan anak-anaknya. Jadilah pada saat itu Chia ini beralasan kepada Alex dan Andi bahwa dia ingin bicara empat mata dulu kepada Ibu Alia. Dan ketika akhirnya mereka ditinggalkan berdua, waktu itu mungkin sekitar setengah jaman lah ya, Chia ini berusaha untuk membujuk Ibu Alia untuk mau bercerita tentang segala sesuatunya secara jujur. Dan setelah menghabiskan waktu tersebut untuk berbasa-basi, pada akhirnya Ibu Alia ini memutuskan untuk menanyakan sesuatu kepada Chia. Dengan suaranya yang sangat pelan, waktu itu Ibu Alia bertanya seperti ini. Apakah menanam sesuatu di area tanah rumah
kami juga termasuk hal gaib yang Mbak Cia maksud. Dan dengan cepat tanpa ingin menyia-nyiakan kesempatan, waktu itu Cia langsung menjawab, iya betul. Dan jadilah pada saat itu Ibu Alia ini menceritakan secara panjang dan lebar semua hal yang dia ketahui tentang masa lalu suaminya, keluarga suaminya, bahkan keluarga dia sendiri. Jadi di bagian ini kalian harus fokus karena saya akan flashback dan akan ada beberapa nama-nama baru yang akan saya sebutkan. Jadi kalian harus mendengarkannya secara teliti supaya kalian nggak bingung ya. Ibu Alia memulai ceritanya dengan mengungkapkan bahwasanya semenjak kecil Ibu Alia dan juga Pak Denny ini memang sudah dijodohkan oleh keluarga mereka. Jadi pada saat itu keluarganya Ibu Alia dan keluarganya Pak Denny ini memang sudah saling mengenal satu sama lain. Kita sebut saja ayah dari Pak Denny ini namanya adalah Pak Gandhi, kemudian ayah dari Ibu Alia ini namanya adalah Pak Wisnu. Jadi Pak Wisnu dan Pak Gandhi ini udah bestie dari zaman mereka sekolah dulu. Dan karena sudah saling mengenal semenjak kecil, kemudian remaja, kemudian dewasa, pada akhirnya membuat Ibu Alia ini memang banyak mengetahui tentang apapun yang terjadi kepada keluarganya Pak Denny. Dan menurut Ibu Alia pada saat itu memang orang tuanya dan juga orang tuanya Pak Denny itu adalah orang tua yang sangat percaya dengan hal-hal klinik. Dan mungkin beberapa di antara kalian belum tahu hal klinik itu apa. Jadi hal klinik itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan dunia spiritual ya, kayak supranatural gitulah. Dan apa yang diyakini oleh kedua orang tua mereka itu memang agak berbeda dengan apa yang diyakini oleh anak-anaknya mereka. Jadi waktu itu Ibu Alia kan 2 bersaudara. Nah, anak-anaknya itu sama-sama nggak percaya sebenarnya dengan hal-hal klinik yang dilakukan oleh Pak Wisnu. Begitu juga dengan Pak Denny. Waktu itu Pak Gandhi ini memiliki 5 orang anak. Dan Pak Denny ini adalah anak bungsu. Dan kelima anaknya itu juga sama-sama tidak terlalu percaya dengan hal-hal klinik yang dilakukan oleh Pak Gandhi. Tapi untuk menjaga perasaan dari kedua orang tuanya demi uang jajan tetap mengalir, setiap kali orang tua mereka ini mengajak mereka untuk melakukan sebuah ritual, misalkan ya mereka ini ikut-ikut aja. Tapi memang ritual yang dilakukan tersebut bukan hal-hal yang aneh ya. Jadi kayak cuma datang ke sebuah petilasan, kemudian kayak mandi kembang yang kayak gitulah. Hingga di suatu hari ketika kemudian Ibu Alia ini usianya sekitar 17 tahun, kemudian usia Pak Denny ini sekitar 18 tahun, usaha yang dimiliki oleh keluarga besarnya Pak Denny ini bangkrut. Jadi waktu itu Pak Gandhi ini bangkrut. Awalnya Pak Gandhi ini memiliki sebuah usaha yang berhubungan dengan dunia garmen gitulah. Tapi karena pada saat itu beliau ditipu oleh seseorang yang sudah sangat beliau percaya dalam pekerjaannya, pada akhirnya apa yang dimiliki oleh Pak Gandhi waktu itu benar-benar habis, nggak ada sisa. Dan waktu itu memang Pak Gandhi sempat mengalami masa-masa di mana dia sangat stres, bahkan dia hampir suicide. Hanya saja pada saat itu ketahuan sama istrinya Pak Gandhi. Dan pada saat itu Pak Gandhi juga sempat dirawat di rumah sakit karena beliau mengalami depresi. Apalagi pada saat itu banyak sekali ex-karyawannya Pak Gandhi ini yang masih menuntut uang mereka, uang gaji mereka, meskipun pada saat itu usahanya Pak Gandhi ini udah nggak ada. Dan pada saat itu Pak Gandhi juga terjebak dalam hutang yang sangat besar. Karena seperti yang kita ketahui, sudah menjadi rahasia umum yang namanya pengusaha, pasti mereka juga memiliki hutang agunan di bank-bank gitu ya. Dan ketika usahanya Pak Gandhi tidak lagi jalan, otomatis hutang tersebut nggak bisa dibayar dong. Bahkan pada saat itu Pak Gandhi ini sempat meminjam sejumlah uang yang cukup banyak kepada keluarganya Ibu Alia. Dan karena memang Pak Wisnu dan Pak Gandhi ini kan sudah bestie dari zaman dulunya, mungkin juga Pak Wisnu ini merasa kasihan kepada Pak Gandhi kan. Pada akhirnya dipinjamkanlah uang tersebut kepada Pak Gandhi. Meskipun pada saat itu Pak Wisnu sudah memperingatkan Pak Gandhi untuk bisa membayar hutangnya tepat waktu, karena bagi dia yang namanya bisnis ya bisnis. Tapi selain memberikan pinjaman uang kepada Pak Gandhi, waktu itu Pak Wisnu juga menyarankan kepada Pak Gandhi ini untuk mau menemui salah satu guru spiritualnya Pak Wisnu. Jadi pada saat itu memang Pak Wisnu ini memiliki seorang guru spiritual guys, yang konon katanya sering membantu Pak Wisnu ketika Pak Wisnu ini sedang menghadapi masalah-masalah yang tidak terlihat. Karena yang namanya pembisnis kan kita nggak pernah tahu siapa saja orang yang suka ataupun tidak dengan kita. Ada saja kasus-kasus di mana orang yang selama ini kita anggap teman tiba-tiba menyerang. Dan kalau misalkan pada saat itu orang-orang seperti Pak Wisnu ini dianggap tidak memiliki pelindung atau pegangan, maka ya orang-orang seperti Pak Wisnu ini akan mudah dihabiskan oleh orang yang tidak suka. Dari itulah kemudian Pak Wisnu ini mengajak Pak Gandhi untuk bertemu dengan beliau. Ya sekedar minta masukan lah ya, baiknya Pak Gandhi ini harus bagaimana kalau misalkan ingin bangkit lagi usahanya. Tapi untuk kalian yang mendengarkan cerita ini, saya harap kalian jangan meniru ya apa yang dilakukan oleh Pak Wisnu dan juga Pak Gandhi. Karena bagaimanapun juga, apa yang dilakukan oleh mereka pada saat itu di titik ini adalah sesuatu yang musyrik. Karena mereka sudah menduakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Saya harap ini bisa dijadikan pembelajaran oleh kita semua ya. Dan karena memang pada saat itu Pak Gandhi ini sangat mempercayai sosok Pak Wisnu, akhirnya ajakan dari Pak Wisnu tersebut diiyakanlah oleh Pak Gandhi. Jadi di suatu hari mereka ini berangkatlah untuk menemui guru spiritualnya Pak Wisnu yang waktu itu tinggal di salah satu kota yang ada di Jawa Tengah. Dan memang pada saat itu Pak Wisnu ini sering memanggil
memanggil guru spiritualnya dengan panggilan akrab Pak Le. Dan hal tersebutlah yang akhirnya diikuti oleh Pak Gandhi. Jadi Pak Gandhi juga ikut memanggil guru spiritual tersebut dengan sebutan Pak Le. Dan pada saat itu memang Pak Wisnu ini menjadi saksi mata apa-apa saja yang dilakukan oleh Pak Gandhi bersama Pak Le di rumah tersebut ketika mereka sedang bertemu. Jadi setelah Pak Gandhi ini menceritakan semua masalah yang menimpa diri dia, waktu itu Pak Le akhirnya melakukan beberapa ritual yang ditujukan untuk Pak Gandhi. Jadi Pak Wisnu ini hanya menyaksikan saja. Dan hal yang pertama dilakukan oleh Pak Gandhi waktu itu adalah mandi kembang. Kemudian beliau ini disuruh oleh Pak Le untuk memakan beberapa makanan yang sudah didoakan. Tapi apa yang terjadi selanjutnya memang Pak Wisnu ini memutuskan untuk tidak menyaksikan karena beliau ini lebih memilih untuk keluar dari rumahnya Pak Le karena beliau ini udah kepengen ngerokok banget dan nggak mungkin kan kalau misalkan dia harus ngerokok di dalam rumahnya Pak Le. Dan long to short, setelah kemudian Pak Gandhi ini menjadikan Pak Le juga sebagai guru spiritualnya waktu itu, percaya atau tidak percaya memang dalam waktu yang singkat Pak Gandhi ini bisa kembali meraih kejayaannya dalam dunia bisnis. Meskipun pada saat itu memang Pak Gandhi ini harus membanting setir ya, karena awalnya kan dia bergelut dalam bisnis yang berhubungan dengan garmen. Waktu itu Pak Gandhi memutuskan untuk mulai bisnis yang berhubungan dengan bahan-bahan material bangunan. Dan awalnya dari modal pas-pasan yang dimiliki oleh Pak Gandhi dari hasilnya hutang sana-sini, Pak Gandhi ini bisa membuat 1-2 toko lah. Tapi hanya dalam waktu yang singkat, paling hanya 2-3 tahun saja, 2 toko tersebut tiba-tiba saja berkembang menjadi banyak dan tersebar di beberapa wilayah yang ada di kota tersebut. Pak Gandhi ini sempat menjadi salah satu supplier bahan-bahan material bangunan terbesar yang ada di kota itu. Dan melihat keberhasilannya Pak Gandhi, Pak Wisnu ini tentu saja ikut merasa senang karena bagaimanapun kan dia tahu bahwa anaknya pada saat itu, yaitu Ibu Alia, kan memang sejak kecil sudah dijodohkan dengan salah satu anaknya Pak Gandhi kan. Jadi kalau misalkan pada saat itu Pak Gandhi ini bisa kembali menjadi orang kaya, otomatis Ibu Alia ini kan nanti bisa ikut merasakan hidup enak juga. Dan saya akan kembali mengulangi sebuah informasi kepada kalian bahwasanya pada saat itu Pak Denny memiliki 5 orang anak, 3 laki-laki dan 2 orang perempuan. Dan untuk memudahkan cerita, kita sebut saja nama-nama mereka adalah A, B, C, D, dan yang bungsu ini adalah Pak Denny. Jadi memang jarak antara satu anak dengan yang lainnya itu nggak jauh, jadi paling setahun setengah gitu. Dan waktu pun terus berjalan, Pak Gandhi dan keluarganya ini menikmati masa-masa di mana mereka ini kembali sukses dalam karirnya mereka. Sampai kemudian anak-anaknya Pak Gandhi ini sudah sama-sama memasuki masa-masa kuliah. Dan waktu itu Pak Denny ini baru masuk banget ke sebuah universitas yang saat itu lumayan ternama di kota tersebut. Tapi sayangnya di masa-masa tersebut justru Pak Gandhi ini mengalami sebuah serangan gaib yang dikirimkan oleh salah satu orang yang tidak menyukai dia. Dan itu adalah hal yang sama sekali tidak pernah Pak Gandhi bayangkan sebelumnya. Karena dia selalu merasa berbuat baik kepada setiap orang. Dan kita sebut saja ilmu hitam yang menyerang keluarganya Pak Gandhi waktu itu adalah teluh. Dan sebenarnya Pak Gandhi ini juga sempat terkena efek dari teluh tersebut. 2 hari berturut-turut Pak Gandhi ini muntah darah. Dia selalu merasa lemas, tapi memang karena pada saat itu Pak Gandhi ini sudah terlebih dahulu memiliki pegangan secara gaib ya, beliau sudah dipagari oleh Pak Le. Pada akhirnya efek dari teluh yang dikirimkan kepada dia itu tidak berlangsung lama, jadi bisa dibilang gagal. Tapi yang namanya teluh guys, kalau misalkan dia tidak mengenai target sasaran, maka energi tersebut akan menyebar, menyerang ke orang-orang yang ada di sekitar dari target tersebut. Dan hal itulah yang terjadi kepada Pak Gandhi dan keluarganya. Jadi karena memang gagal untuk menyerang Pak Gandhi secara pribadi, pada saat itu justru anak-anaknya Pak Gandhi lah yang terkena sasaran. Dan di bagian ini izinkan saya sebentar saja untuk membahas bagaimana sih bentuk dari energi teluh yang biasanya ditebarkan oleh orang-orang yang memang tidak suka dengan kita. Jadi gini ya guys, yang harus kalian pahami, yang namanya teluh, yang namanya santet itu bukan lagi ilmu-ilmu zaman bahla yang ketika dia menyerang targetnya, maka targetnya akan langsung muntah paku atau muntah rambut atau tiba-tiba perutnya membesar kemudian pecah. Nggak seperti itu sistemnya ya. Jadi apa yang dikirimkan oleh orang-orang tersebut melalui media santet atau teluh itu biasanya lebih dahulu akan menyerang psikisnya kita. Kita akan dibuat tidak merasa nyaman, baik itu di rumah, baik itu di tempat kita bekerja. Dan setelah kita merasa tidak nyaman, emosional kita yang akan diserang. Kita akan jadi mudah marah-marah sama orang, kita akan jadi nggak percaya diri dengan kemampuan kita sendiri, bahkan kita nggak bisa membedakan mana orang yang sebenarnya baik atau orang yang tidak. Dan ketika kita sudah mengalami segala sesuatu yang membuat kita ini merasa tidak nyaman sebagai diri kita sendiri, maka pelan-pelan energi tersebut akan menggerogoti kesehatan kita.
Misalkan kita jadi nggak doyan makan, atau kita akan merasa ada sesuatu di dalam diri kita yang membuat kita ini nggak bisa tidur. Dan dalam waktu singkat, hal tersebut tentu saja bisa membuat kesehatan kamu menurun drastis. Mungkin kalian akhirnya akan dibawa ke rumah sakit, dan nanti dokter akan mendiagnosa, oh ibu terkena GERD, oh bapak terkena cancer misalkan, bapak terkena tumor misalkan. Dan setelah didiagnosa seperti itu oleh medis, mungkin kita tidak menyadari bahwa energi yang dikirimkan tersebut pada akhirnya di dalam diri kita akan menggerogoti pelan-pelan, yang pada akhirnya mungkin akan membuat kita meninggal dunia. Lalu kenapa zaman sekarang santet dan teluh itu dibungkus dengan secara rapih seperti itu? Ya karena mereka tidak ingin kehadiran mereka, keberadaan ilmu hitam tersebut disadari oleh masyarakat yang sekarang kebanyakan skeptis dengan hal-hal tersebut. Orang awam mungkin akan melihat bahwasanya, oh bapak itu meninggal karena sakit, oh ibu tersebut meninggal karena jatuh di kamar mandi, oh emas tersebut meninggal karena terkena serangan jantung. Padahal ya mungkin saja karena memang cara kerja dari energi yang dikirimkan oleh orang yang tidak suka sama mereka ya sudah menemukan batas waktunya, dan mungkin juga secara fisik maupun sukma target tersebut tidak kuat, tidak memiliki ikatan yang kuat terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hingga pada akhirnya dia tidak bisa meminta perlindungan kepada Tuhan. Pada akhirnya energi negatif tersebut dengan sangat bebas dan sangat mudah mengambil jiwanya mereka. Meskipun yang harus digarisbawahi di sini adalah yang namanya umur, jodoh, maut gitu ya, itu semuanya benar-benar hak prerogatifnya Tuhan. Tuhan yang menentukan segalanya, bukan manusia. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ketika ada orang yang berusaha untuk berbuat jahat kepada kita, mengirimkan santet atau teluh misalkan, tapi Tuhan tidak berkehendak kalau kamu akan meninggal saat ini, maka kamu akan selamat dari teluh tersebut. Dan kalian percaya nggak? Pola pikir itu sangat berpengaruh dengan mudah atau tidaknya kita disantet atau diteluh oleh orang lain. Jadi pola pikir kita, mindset kita itu seperti pintu gerbang. Kalau kita terlalu percaya dengan apa yang namanya teluh dan santet, maka energi tersebut akan mudah dengan masuk dalam diri kita. Tapi kalau misalkan kita berusaha untuk cuek dengan hal-hal tersebut, kita percaya bahwasanya segala sesuatu itu yang menentukan adalah Gusti Allah, Tuhan Yang Maha Esa, maka insya Allah energi-energi macam tersebut akan sulit untuk menembus pertahanan kita sebagai manusia. Jadi kembali lagi, segala sesuatunya adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk sering berdoa, karena doa-doa tersebut bisa memagari diri kita dari hal-hal yang jahat di luar sana. Dan kembali lagi ke cerita ya. Setelah kemudian Pak Gandhi ini memang sempat selamat dari efek serangan teluh yang dikirimkan kepadanya, selama 3 hari berturut-turut Pak Gandhi ini konon mengalami mimpi buruk. Dan setiap kali beliau ini terbangun dari mimpi buruknya tersebut, maka akan ada seekor ular hitam di sudut kamarnya Pak Gandhi, yang setiap kali dilihat oleh Pak Gandhi itu seolah-olah sedang menatapnya. Dan biasanya setiap kali ular tersebut muncul di hadapan Pak Gandhi, keesokan harinya satu persatu anaknya itu meninggal dunia. Meninggalnya memang terlihat wajar di mata orang awam. Jadi kayak meninggal kecelakaan, sakit sebentar, atau bahkan meninggal mendadak ketika mereka ini sedang bermain futsal. Tapi entah mengapa pada saat itu Pak Gandhi yakin benar bahwa kematian anaknya pada saat itu memang sesuatu yang tidak beres. Karena akan selalu diawali dengan mimpi buruk tersebut dan kemunculan ular hitam tadi. Dan kalau kalian bertanya, gimana caranya kita bisa membedakan kematian seseorang itu adalah sesuatu yang wajar atau berasal dari energi negatif yang dikirimkan oleh orang jahat? Jawabannya adalah sederhana, bahwa hal-hal tersebut hanya bisa dirasakan oleh mereka-mereka yang memang memiliki sensitivitas terhadap hal-hal supranatural. Dan pada saat itu sayangnya memang Pak Gandhi ini harus kehilangan 2 anaknya terlebih dahulu ya. Jadi anak pertama dan anak kedua. Anak yang pertama meninggal secara mendadak ketika dia sedang bermain futsal. Jadi memang pada saat itu orang berpikirnya bahwa dia meninggal karena serangan jantung. Sementara anaknya yang kedua itu meninggal karena mengalami kecelakaan tunggal pada saat itu menabrak sebuah pohon ketika dia sedang membawa sepeda motor. Padahal kecepatannya waktu itu sama sekali tidak tinggi. Dan karena merasa curiga akan hal tersebut, pada akhirnya Pak Gandhi ini memutuskan untuk menemui Pak Le. Pada saat itu ditemani oleh Pak Wisnu. Dan ketika datang ke rumahnya Pak Le menceritakan segala sesuatunya, kemudian Pak Le ini kayak melakukan pendalaman, penerawangan terlebih dahulu terhadap dirinya Pak Gandhi. Waktu itu menurut Pak Wisnu yang kemudian menceritakan kepada anaknya yaitu Ibu Alia, Pak Wisnu sendiri menyaksikan bagaimana pada saat itu Pak Le ini mengkonfirmasi bahwasanya kecurigaan Pak Gandhi waktu itu benar. Jadi memang ada seseorang yang sebenarnya sudah dianggap teman oleh Pak Gandhi. Ternyata orang tersebut merasa tidak suka dengan kesuksesannya Pak Gandhi yang dinilai terlalu cepat. Orang tersebut lalu memutuskan untuk mengirimkan teluh yang sangat jahat kepada Pak Gandhi dengan tujuan agar Pak Gandhi dan keluarganya ini bisa musnah. Jadi memang bukan hanya Pak Gandhi sendiri yang diincar, tapi semua keluarganya.
Dan waktu itu sayangnya dari hasil penerawangan yang dilakukan oleh Pak Le, rupanya anak-anaknya Pak Gandhi juga sudah ikut ditandai. Dan buktinya pada saat itu adalah 2 anaknya Pak Gandhi ini sudah diambil duluan. Bahkan pada saat itu mereka ini jarak meninggalnya itu hanya berbeda 2 hari saja. Jadi bisa kalian bayangkan betapa terpukulnya waktu itu Pak Gandhi. Dan tidak hanya sampai di sana, hatinya Pak Gandhi ini semakin hancur ketika kemudian Pak Le ini bilang bahwa sepertinya anak-anaknya yang lain ini dalam waktu tidak lama lagi juga akan ikut menyusul kakak-kakaknya. Dengan kata lain akan ikut meninggal juga. Karena anak-anaknya ini sudah ditandai terlebih dahulu sama orang yang mengirimkan teluh. Dan pada saat itu Pak Wisnu menyaksikan bagaimana Pak Gandhi kemudian menangis meraung-raung karena dia merasa hatinya patah. Kalau semisalnya pun pada saat itu Pak Gandhi ini meminta tolong Pak Le untuk menyelamatkan anak-anaknya, paling hanya ada 1 anak saja yang bisa Pak Le selamatkan. Kenapa seperti itu? Karena Pak Le menjelaskan bahwa dari semua anak-anaknya Pak Gandhi yang tersisa, yang terlihat belum ditandai, belum diincer sama orang yang sedang mengirimkan teluh itu cuma Pak Denny sendiri. Jadi ibaratnya pada saat itu kakak-kakaknya Pak Denny ini udah benar-benar tinggal kita pasrahnya aja lah. Dan pada saat itu Pak Le ini juga menjelaskan kepada Pak Gandhi bahwa dari semua anaknya Pak Gandhi, sepertinya memang Pak Denny ini yang memiliki fisik dan juga sukma yang paling kuat. Jadi Pak Denny ini tergolong sebagai anak yang memiliki rangka besi. Jadi meskipun mungkin pada saat itu pihak yang memberikan teluh kepada keluarganya Pak Gandhi ini sudah berusaha untuk ikut menyerang sosok Pak Denny, tapi energi yang kemudian dikirimkan oleh Pak Denny pada saat itu kayak gagal aja, kayak mental lagi. Dan keistimewaan semacam itu memang tidak bisa dibuat-buat. Hal tersebut memang datangnya dari semesta. Itulah yang kemudian membuat Pak Le ini menyarankan kepada Pak Gandhi untuk bisa mempertahankan Pak Denny saja. Jadi fokus untuk menyelamatkan Pak Denny. Karena memang sepertinya yang memiliki kemungkinan paling besar untuk bisa selamat dari serangan teluh tersebut dari kelima anaknya Pak Gandhi adalah ya Pak Denny sendiri. Dan waktu itu menangis lagi lah Pak Gandhi. Bahkan waktu itu Pak Wisnu ini sempat berusaha untuk menenangkan Pak Gandhi. Dan setelah sudah merasa agak lebih tenang, pada saat itu akhirnya Pak Gandhi ini bertanyalah kepada Pak Le, kira-kira apa yang harus dia lakukan semisal dia memang ingin berusaha melindungi Pak Denny. Dan pada saat itulah sebuah saran yang cukup tidak masuk akal sebetulnya diberikan oleh Pak Le kepada Pak Gandhi di depannya Pak Wisnu. Jadi pada saat itu Pak Le ini menyuruh Pak Gandhi untuk memindahkan makam 2 anaknya Pak Gandhi yang sudah meninggal lebih dahulu, yaitu si A dan si B, anak pertama dan anak kedua. Karena pada saat itu mereka kan meninggal lebih dahulu dan sudah terlanjur dimakamkan di pemakaman keluarga besar mereka. Dan pada saat itu Pak Le menyuruh Pak Gandhi ini untuk memindahkan makam anak-anaknya tersebut ke rumahnya mereka. Jadi mereka ini ditanam mengelilingi rumah yang mereka tinggali dalam posisi utara, barat, timur, dan selatan. Dan karena pada saat itu yang meninggal baru 2 orang, jadi Pak Le ini menyarankan agar kedua jenazah anak yang sudah meninggal itu terlebih dahulu dimakamkan dalam posisi yang menghadap ke arah utara dan juga selatan. Dan yang harus kalian ingat di sini adalah Pak Le menyuruh Pak Gandhi memakamkan anak-anaknya dalam posisi berdiri, bukan terlentang sebagaimana harusnya. Dan tidak hanya sampai di sana saja, pada saat itu Pak Le juga mengingatkan kepada Pak Gandhi, semisal dugaannya Pak Le ini benar bahwa dalam waktu dekat kedua anak Pak Gandhi yang lainnya juga akan ikut meninggal, maka jenazah mereka juga harus ikut dimakamkan mengelilingi rumah yang mereka tinggali. Dan karena memang pada saat itu bagian utara dan selatan sudah diisi oleh jenazah anaknya Pak Gandhi yang meninggal lebih dulu, maka kedua anak yang lain yang diperkirakan akan meninggal dalam waktu dekat itu disarankan untuk dikuburkan dalam posisi menghadap timur dan juga barat. Jadi saya harap kalian sudah bisa membayangkan nih situasi dalam cerita ini seperti apa kira-kira. Jadi ini adalah rumah dari Pak Gandhi. Rumah Pak Gandhi kan besar, kemudian halamannya juga luas. Nah, di bagian pinggir-pinggir dari rumah tersebut, di bagian utara, selatan, timur, dan barat, itulah yang kemudian nanti akan digali sebuah lubang untuk menempatkan jenazah-jenazah dari anaknya Pak Gandhi yang meninggal dunia, yang akan dimakamkan dalam posisi berdiri. Dan posisi lubang tersebut tidak terlalu jauh dengan dinding utama dari bangunan rumah itu. Karena memang yang diinginkan oleh Pak Le pada saat itu adalah jenazah yang dikuburkan di sana, itu nantinya akan memberikan getaran energi yang pada akhirnya bisa melindungi sosok Pak Denny yang masih hidup dari serangan-serangan energi teluh yang dikirimkan kepada dia. Jadi ibaratnya keempat jenazah saudaranya ini nanti itu akan dijadikan tameng demi menyelamatkan Pak Denny. Itulah alasan kenapa saya kemudian memberikan cerita ini dengan judul Rumah Pasak Hidup. Karena memang almarhum dari kakak-kakaknya Pak Denny pada saat itu dijadikan pasak pelindung tameng yang secara wadaknya mereka itu digunakan sebagai pelindungnya Pak Denny. Kalau kalian belum tahu wadak
itu apa. Jadi wadak itu kayak semacam istilah yang digunakan oleh orang-orang Jawa yang menggambarkan secara fisiknya kita, jadi badannya kita. Kan pada saat itu jenazah kakaknya Pak Denny sudah meninggal dunia, tapi kan kondisi badannya masih ada, meskipun memang sudah tidak bernyawa. Nah, wadak itulah yang dipakai sebagai perisainya Pak Denny. Jadi ibaratnya pada saat itu setiap energi jahat yang dikirimkan kepada Pak Denny ataupun kepada keluarganya Pak Gandhi yang lain, itu akan terlebih dahulu berpapasan dengan si pasak jenazah tadi. Jadi keempat jenazah yang ditanamkan sesuai dengan 4 arah mata angin itu akan meredam serangan tersebut secara energi. Dan konon katanya setelah misalkan energi jahat tersebut teredam oleh pasak manusia tersebut, maka energi jahat yang sebelumnya menyerang keluarganya Pak Gandhi itu akan berbalik dengan sendirinya kepada orang yang mengirim. Dan sebenarnya pada saat itu Pak Gandhi tidak langsung menyetujui saran yang diberikan oleh Pak Le, karena sepertinya dia memang terlihat masih ragu dengan analogi yang diberikan oleh Pak Le. Karena mungkin meskipun pada saat itu Pak Gandhi ini mempercayai hal-hal klinik, tapi apa yang diucapkan oleh Pak Le waktu itu di depan dia adalah sesuatu yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Bahwa jenazah seseorang itu bisa dijadikan sebagai pasak atau tameng demi kehidupan orang yang lainnya. Jadi pada saat itu Pak Gandhi ini memutuskan untuk meminta waktu dulu pada Pak Le untuk memikirkan apakah dia akan melakukan hal tersebut atau tidak. Dan pada saat itu Pak Le sama sekali tidak memaksa Pak Gandhi. Dia membebaskan Pak Gandhi untuk menentukan jalan hidup dia dan keluarganya seperti apa. Hingga kemudian hanya berselang 1 hari dari hari kedatangannya Pak Gandhi ke rumahnya Pak Le, apa yang diucapkan oleh Pak Le pada saat itu menjadi kenyataan. Terlepas bahwa segala sesuatunya adalah takdir Tuhan yang Maha Esa ya, tapi pada saat itu kan Pak Gandhi memang terlalu percaya dengan hal-hal klinik. Pada saat itu anak ketiganya Pak Gandhi itu pulang dari kuliah. Dan waktu itu Pak Gandhi ini sempat berpapasan loh dengan anaknya yang ketiga itu. Sempat ngobrol sebentar. Dan waktu itu anak ketiganya tuh bilang bahwa dadanya sakit, nafasnya sesak. Jadi dia pengen istirahat sebentar di rumah. Dia pengen tidur dulu, siapa tahu rasa sesaknya itu bisa hilang. Tapi ketika kemudian anak ketiga Pak Gandhi ini tidur di dalam kamarnya, sampai menjelang Isya, dia itu belum juga keluar dari kamar. Karena merasa khawatir waktu itu kan Pak Gandhi ini udah deg-degan nih. Akhirnya Pak Gandhi ini memutuskan untuk menyuruh Ibu Alia menengoklah si C ini, si anak ketiganya mereka. Dan waktu itu sangat mengejutkan ketika Ibu Alia akhirnya menemukan kondisi anak ketiganya mereka itu sudah meninggal dunia. Jadi pada saat itu situasinya C ini sedang berbaring di atas ranjang dalam posisi membelakangi pintu, tapi waktu itu dia meninggal dalam keadaan mulut yang menganga dan di sekitaran mulutnya itu kayak ada noda-noda darah yang sudah kering. Bahkan kondisi mata C pada saat meninggal dunia juga tidak tertutup, jadi dia kayak melotot membelalak. Dan setelah mengetahui anak ketiganya meninggal dunia dalam keadaan yang tragis seperti itu secara tiba-tiba, pada akhirnya orang pertama yang langsung dihubungi oleh Pak Gandhi pada saat itu adalah Pak Wisnu. Jadi Pak Gandhi ini kembali meminta ditemani oleh Pak Wisnu untuk menemui Pak Le. Jadi di malam hari itu juga Pak Wisnu dan Pak Gandhi ini terbang menuju ke kota Jawa Tengah tempat di mana Pak Le tinggal. Dan waktu itu sebelum pergi, Pak Gandhi ini sudah sempat berpesan kepada istrinya untuk tidak mengurus pemakaman dari anak ketiga mereka terlebih dahulu sebelum nantinya Pak Gandhi ini pulang. Karena memang pada saat itu kan Pak Gandhi sudah ada niat di dalam hatinya untuk melakukan pemakaman seperti apa yang disuruh oleh Pak Le kepada dia. Tapi memang waktu itu Pak Gandhi belum bicara secara terang-terangan kepada istrinya. Intinya pada saat sudah bertemu dengan Pak Le, waktu itu Pak Gandhi ini sudah menyatakan diri untuk menyetujui segala sesuatu yang disuruh oleh Pak Le. Dia sudah bersedia untuk menguburkan jenazah anak-anaknya dalam posisi yang sudah diatur oleh Pak Le, yaitu menghadap utara, selatan, timur, dan barat. Dan setelah segala sesuatunya disetujui, pada akhirnya Pak Gandhi dan Pak Wisnu ini menunggu Pak Le melakukan sebuah ritual. Dan ritualnya tuh lumayan lama, sekitar 2 jam. Setelah 2 jam menunggu kan, waktu itu Pak Gandhi udah bolak-balik ngecekin HP. Karena memang pada saat itu istrinya kan mempertanyakan Pak Gandhi lagi di mana, sedang apa. Karena waktu itu kan banyak pelayat yang menanyakan keberadaannya Pak Gandhi. Tapi waktu itu Pak Gandhi memang belum mau menjawab apapun. Dia belum mau menjelaskan apapun sampai semuanya betul-betul clear. Dan setelah menunggu cukup lama, pada akhirnya Pak Le ini kembali muncul untuk menemui Pak Gandhi dan juga Pak Wisnu. Dan pada saat muncul tersebut, akhirnya Pak Le ini menyerahkan 4 lembar kain. Jadi kainnya itu putih. Kemudian di atas kain tersebut seperti dituliskan sebuah mantra. Dan di bagian pinggir dari mantra tersebut seperti dilukis sebuah kotak yang sepertinya terbuat dari tetesan darah. Jadi tuh kayak di seret gitu. Pak Le bilang kepada Pak Gandhi pada saat itu bahwa masing-masing dari lubang jenazah yang akan dimakamkan itu harus diisi dengan 1 lembar kain mantra tersebut. Pak Le tidak menjelaskan untuk apa, tapi pada saat itu Pak Gandhi memang langsung mengiyakan. Dan hal terakhir yang kemudian disampaikan oleh Pak Le kepada Pak Gandhi waktu itu adalah pesan yang menyuruh agar sampai nantinya, sampai kemudian Pak Denny ini sudah dewasa, kemudian menghembuskan nafas yang terakhir,
terakhir, Pak Denny harus tetap tinggal di rumah mereka yang lama. Jadi di rumah tempat di mana jenazah-jenazah saudaranya itu ditanam sebagai pasak. Karena itu adalah satu-satunya cara yang bisa dilakukan oleh Pak Gandhi untuk bisa melindungi kelangsungan hidupnya Pak Denny sampai nanti akhirnya Pak Denny ini meninggal dengan sendirinya secara alami. Dan Pak Le juga mengingatkan bahwa nantinya di akhir kehidupan dari Pak Denny ini kemungkinan besar akan mengalami kesulitan ketika ingin dicabut nyawanya. Karena bagaimanapun apa yang mereka lakukan saat itu untuk menyelamatkan Pak Denny adalah sebuah perjanjian gaib. Dan ketika nantinya Pak Denny ini meninggal dunia secara alami, maka perjanjian tersebut akan terlepas. Dan proses pelepasan perjanjian tersebut tentu saja sangat menyakitkan. Dan waktu itu menurut Pak Wisnu, Pak Gandhi ini langsung mengangguk begitu saja. Dia udah nggak mau lagi buang-buang waktu untuk mendengarkan babi bu. Karena yang terpenting mungkin pada saat itu bagi Pak Gandhi adalah bagaimana cara untuk bisa mempertahankan satu-satunya anak yang dia miliki, yaitu Pak Denny. Jadi masalah resiko ini dan itu Pak Gandhi ini masih belum mau memikirkan. Dan hal pertama yang dilakukan oleh Pak Gandhi ketika dia sampai lagi di rumahnya adalah memakamkan anak ketiganya yang meninggal dunia waktu itu dalam posisi yang sudah disarankan oleh Pak Le. Jadi pada saat itu anak ketiga tersebut yang kita sebut saja namanya adalah C, dikuburkan dalam posisi berdiri menghadap ke arah timur. Dan pada saat itu Pak Gandhi sengaja untuk membayar beberapa orang penggali kubur yang kira-kira bisa dia percaya tidak akan membocorkan rahasianya Pak Gandhi. Karena bagaimanapun pada saat itu Pak Gandhi sendiri sadar kalau dia sudah menguburkan anak-anaknya dalam posisi yang tidak wajar. Dalam posisi berdiri menghadap ke arah utara, selatan, timur, dan barat. Dan 1 hari setelah pemakaman anak ketiganya, waktu itu Pak Gandhi mulai melakukan pemindahan dari makam kedua anaknya yang terlebih dahulu meninggal, yaitu anak pertama dan anak kedua. Dan dalam proses pemindahan jenazah dari anak pertama dan kedua tersebut, bahkan Pak Gandhi ini ikut memanggil Pak Wisnu. Jadi Pak Wisnu ini benar-benar menyaksikan segala sesuatu yang dilakukan oleh Pak Gandhi dan keluarganya. Bahkan karena saking percayanya Pak Gandhi dengan apa yang diucapkan oleh Pak Le waktu itu, meskipun anak keempatnya belum meninggal dunia, tapi Pak Gandhi sudah sengaja meminta kepada penggali kubur tadi untuk menggali lubang yang keempat. Karena entah bagaimana mungkin pada saat itu Pak Gandhi merasa bahwa anaknya yang keempat kemungkinan besar juga akan meninggal dunia dalam waktu dekat. Dan dalam proses pemindahan tersebutlah pada akhirnya Pak Gandhi ini menceritakan segala sesuatunya secara detail kepada sang istri. Meskipun merasa sangat terpukul, sangat shock dengan fakta tersebut, pada akhirnya istri Pak Gandhi ini ya tidak bisa berbuat apa-apa juga karena dia adalah tipe-tipe istri yang sangat nurut dengan suaminya. Dan apa mau dikata, fakta yang sempat disebutkan oleh Pak Le benar-benar terjadi. Jadi pada saat itu, selang 3 hari kemudian, anak keempat dari Pak Gandhi ini meninggal dunia karena keracunan makanan. Dan keracunan makanannya itu random loh tempatnya. Jadi bukan di rumah kejadiannya. Dan anak keempat dari Pak Gandhi itu sempat dibawa ke rumah sakit mendapatkan pertolongan beberapa saat. Tapi selang beberapa jam, anak keempat dari Pak Gandhi itu ikut meninggal dunia. Jadi pada saat itu benar-benar habislah sudah semua anaknya Pak Gandhi, yang tersisa hanyalah Pak Denny seorang. Dan setelah melakukan semua hal yang disarankan oleh Pak Le pada saat itu, bisa dibilang kehidupan Pak Gandhi dan keluarganya kemudian berubah lagi menjadi sangat tenang. Teror-teror teluh tersebut sudah tidak pernah lagi hadir di dalam keluarganya Pak Gandhi. Dan memang selang mungkin sekitar 2 bulan setelah keempat anak dari Pak Gandhi ini meninggal dunia, Pak Gandhi ini kemudian mendengar sebuah kabar yang sangat mengejutkan. Bahwasanya pada saat itu ada salah satu rekan kerja yang sudah sangat Pak Gandhi kenal itu meninggal dunia. Dan meninggalnya itu secara mendadak juga ya. Dan meskipun tidak bisa memastikan, tapi pada saat itu Pak Gandhi ngomong sama Pak Wisnu kalau dia yakin bahwasanya orang tersebutlah yang selama ini mengirimkan teluh kepada keluarganya Pak Gandhi. Karena kan seperti yang Pak Le bilang sebelumnya, jika misalkan Pak Gandhi ini menanam jenazah anak-anaknya sebagai pasak untuk menjadi tameng dari energi-energi teluh yang dikirimkan kepada keluarganya, maka energi jahat tersebut akan balik kepada si pengirim dan akan membahayakan hidup dari si pengirim tersebut. Jadi waktu itu Pak Gandhi udah seuzon nih sama almarhum. Tapi sudahlah, sampai di sana Pak Gandhi ini sudah tidak mau lagi mengingat apa-apa. Dia ingin membuka lembaran baru, begitu juga dengan Pak Wisnu. Dalam prosesnya Pak Gandhi dan Pak Wisnu ini kan pasti sering ngobrol satu sama lain ya. Dan menurut Pak Wisnu yang bercerita kepada Ibu Alia, Pak Gandhi ini selalu mengungkapkan rasa leganya bahwasanya pada akhirnya dia bisa mempertahankan satu anaknya yang bisa mewarisi apa yang dia punya pada saat itu, yang bisa melanjutkan nama keluarga mereka. Dan dari apa yang dikatakan oleh Pak Gandhi pada saat itu memang sama sekali tidak terlihat bahwa Pak Gandhi ini merasa menyesal karena telah melakukan hal-hal yang disuruh oleh Pak Le kepada dia. Meskipun sebenarnya Pak Gandhi tahu kalau hal yang dia lakukan itu melawan syariat agama. Dan Pak Gandhi ini pada akhirnya meninggal dunia sekitar 10 tahun kemudian ya. Tentu saja saat itu Pak Denny ini sudah menikah dengan Ibu Alia. Dan sesuai dengan keinginan Pak Gandhi sebelumnya bahwa semenjak
semenjak Pak Denny ini kecil sampai kemudian dia menikah dengan Ibu Alia, mereka ini tidak pernah keluar dari rumah tersebut. Jadi Pak Denny memang betul-betul hanya tinggal di rumah itu sampai kemudian dia ini memiliki anak bersama Ibu Alia, yakni Alex dan Andi tadi. Dan selesai sudah cerita flashback yang disampaikan oleh Ibu Alia kepada Chia pada saat itu. Dan waktu itu Ibu Alia menceritakan semuanya sambil sesenggukan ya, karena dia merasa menyesal. Dan pada saat itu Chia memang sengaja untuk merekam semua kisah yang diceritakan oleh Ibu Alia di dalam sebuah rekaman voice recorder gitu. Tujuan Chia pada saat itu adalah untuk memperdengarkan cerita tersebut juga kepada Mas Noval. Jadi kira-kira mereka berdua ini bisa melakukan pendalaman, siapa tahu mereka memiliki kesimpulan yang berbeda-beda. Dan di hari tersebut sekitar jam 5:30 sore, pada akhirnya Chia ini berpamitan untuk pulang. Tapi ketika kemudian Chia keluar dari rumah tersebut, entah mengapa telinga Chia seperti mendengar suara-suara yang menarik perhatiannya. Suaranya belum jelas awalnya, jadi kayak samar-samar aja, kayak kayak gitu. Dan karena biasanya suara-suara tersebut selalu memberikan petunjuk, pada akhirnya waktu itu Chia memutuskan untuk mencari dari mana sumber suara itu berasal. Dan ketika Chia mencari, pada saat itulah dia berhenti di satu titik yang sebelumnya disebutkan oleh Ibu Alia sebagai titik di mana salah satu lubang dari jenazah kakaknya Pak Denny dimakamkan dalam posisi berdiri. Jadi waktu itu Chia berdiri di lubang jenazah yang menghadap ke arah barat. Dan ketika berdiri di sana, kedua telinga Chia ini mendengar suara yang berbeda. Jadi di telinga kanannya, dia mulai mendengar dengan jelas ada suara yang berteriak minta tolong. Tapi minta tolongnya itu kayak orang yang lagi marah. Sementara di telinga kirinya Chia pada saat itu, secara mengejutkan dia mendengar adanya sebuah bentakan yang mengusirnya untuk pergi. Dan saat mendengar bentakan tersebut, pada akhirnya Chia memutuskan untuk segera pergi. Karena waktu itu dia mulai merasa bahwa masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa dia pecahkan sendiri. Dan sesuai rencana, pada akhirnya keesokan harinya Chia ini menghubungi Mas Noval. Chia meminta Mas Noval untuk mampir ke rumahnya sebentar karena dia ingin memperdengarkan voice recorder tadi. Dan setelah mendengarkan rekaman cerita yang dijabarkan oleh Ibu Alia kepada Chia waktu itu, secara mengejutkan kemudian Mas Noval ini mengatakan sesuatu kepada Chia. Kurang lebihnya seperti inilah ya. Ya sudahlah, jangan kesana lagi ya. Mas sudah sangat berterima kasih kepada kamu karena sudah membantu sejauh ini. Dan pada saat itu Chia sempat merasa heran, karena entah mengapa Chia merasa sepertinya Mas Noval ini menarik dirinya mundur dari permasalahan keluarga Setiawan. Dan Chia sempat mempertanyakan hal tersebut. Pada saat itulah kemudian Mas Noval ini menjelaskan, Mas nggak mau kamu masuk terlalu dalam ke masalah mereka. Kasihan nanti kamu sama anak-anak kamu terkena imbas dari energi yang nggak baik dari keluarga tersebut. Biar Mas saja nanti yang datang terakhir kalinya ke rumah mereka. Sekedar memberikan saran yang memang bisa Mas berikan. Selebihnya kita harus lepas tangan. Dan pada saat itu Chia kembali bertanya kepada Mas Noval untuk memastikan apakah yang diucapkan oleh Mas Noval itu adalah sesuatu yang serius apa bukan. Chia bilang, jadi Pak Denny sama sekali nggak bisa kita bantuin nih Mas. Dan waktu itu sambil ngerokok ya, Mas Noval ini bilang, keluarga itu sudah melanggar aturan Tuhan. Aturan Tuhan saja dilanggar, apalagi aturan manusia. Masalah mereka sudah tidak bisa lagi diselesaikan oleh manusia. Dan Chia saat itu hanya bisa terdiam, karena dia sudah mengenal Mas Noval sepenuhnya. Ketika dia sudah memberikan sebuah pendapat, maka pendapat tersebut sifatnya adalah final dan tidak bisa diganggu-gugat. Karena sekali lagi saya katakan bahwa Mas Noval dan juga Chia ini sama sekali tidak pernah menjadikan masalah supranatural seseorang sebagai mata pencaharian mereka. Jadi ketika mereka merasa cukup dalam suatu masalah, kira-kira mereka tidak bisa masuk lebih dalam lagi karena keterbatasan energi dan juga kemampuan yang mereka punya, ya mereka akan berhenti sampai di sana saja dan nantinya akan memberikan masalah tersebut kepada orang yang jauh lebih paham dan lebih bisa. Dan dalam urusan tersebut, Mas Noval memang memiliki banyak kenalan. Tapi meskipun pada saat itu Mas Noval sudah melarang Chia untuk kembali ikut masuk ke dalam permasalahan keluarga Setiawan, karena masih tersisa ada rasa tanggung jawab di dalam hatinya Chia, pada saat itu Chia ini memutuskan untuk menuliskan sebuah surat yang dia tulis dengan tangannya sendiri. Kemudian dia menitipkan surat tersebut kepada Mas Noval untuk diberikan kepada Ibu Alia. Karena kan pada saat itu Mas Noval bilang bahwa beberapa hari ke depan dia akan datang ke rumah keluarga Setiawan untuk memberikan saran. Dan isi dari surat yang dititipkan oleh Chia tersebut intinya mengatakan bahwasannya pada saat itu Chia minta maaf karena dia tidak lagi bisa membantu permasalahan keluarga Setiawan. Karena memang pada saat itu Mas Noval tidak lagi memberikan izin kepada Chia untuk ikut campur ke dalamnya.
Chia juga berusaha untuk menjelaskan kepada Ibu Alia bahwasanya masalah yang terjadi pada keluarga mereka itu adalah sebuah masalah yang rumit karena berhubungan dengan sebuah perjanjian gaib yang berjalannya sudah sangat lama, dari zamannya Pak Gandhi dulu masih ada. Jadi kalau misalkan perjanjian tersebut harus dilepaskan, ya memang harus menggunakan jasa-jasa orang yang energinya siap untuk dikuras abis-abisan. Tapi pada saat itu Chia tetap mengingatkan kepada Ibu Alia bahwasanya setiap barang yang tertanam di dalam tanah dan hal tersebut memberikan energi yang negatif kepada orang yang ada di sekitarnya, maka benda tersebut haruslah digali lagi dan dibuang. Tapi karena pada saat itu di dalam kasus keluarga Setiawan, benda yang tertanam di dalam tanah itu adalah berupa jenazah, maka dengan kata lain Chia menyarankan kepada Ibu Alia untuk segera menggali lubang tersebut, kemudian memakamkan ulang secara layak jenazah-jenazah yang ada di dalamnya. Meskipun kemungkinan besar jenazah tersebut sudah tidak lagi bersisa, tapi apapun itu sisanya, entah itu sobekan kain kafan, entah itu tulang belulang, maka hal-hal tersebut haruslah diangkat dari lubang tersebut, kemudian dibersihkan lagi dan dimakamkan secara baik. Chia menegaskan kepada Ibu Alia bahwa hal tersebut harus dilakukan agar jiwa-jiwa dari para jenazah yang ada di dalam lubang tersebut bisa merasa lebih tenang. Entah mengapa pada saat itu Chia berpikir semisal Ibu Alia mau melakukan hal-hal yang disarankan olehnya, maka hal tersebut bisa membantu Pak Denny ini menjalani atau melewati sakratul mautnya dengan jauh lebih mudah. Karena terlepas apakah pada saat itu Pak Denny ikut bersalah atau tidak, tapi yang jelas jiwa-jiwa yang tertanam di dalam tanah yang selama ini melindunginya ini merasa sangat marah. Kenapa mereka harus tersiksa sementara Pak Denny tetap hidup dengan tenang dan bahagia? Jadi ketika mereka ini dilepaskan dari situasi yang tidak mengenakan tersebut, Chia berpikir bahwa sepertinya mereka juga akan bisa berhenti menebarkan energi yang menyakitkan atau energi yang negatif yang selama ini seperti mengurung Pak Denny, tidak membiarkan Pak Denny ini bisa lepas dengan mudah seperti bagaimana harusnya. Dan entah mengapa pada saat itu Chia ini seperti memiliki keyakinan bahwasanya masing-masing residual energi yang berasal dari para jenazah yang ditanam di dalam lubang tersebut sudah terkontaminasi dengan energi-energi negatif. Karena rasa marah mereka, karena rasa dendam mereka, itu lama-kelamaan akan memancing energi negatif, energi jahat untuk memenuhi ruang kosong yang ada di dalam hati mereka. Jadi bisa dibilang pada saat itu secara residual energi pun mereka ini sudah lupa dengan sebagian jati diri mereka yang sebenarnya. Yang mereka rasakan waktu itu hanyalah saya adalah sosok jahat, saya adalah sosok yang penuh dengan kemarahan, saya adalah sosok yang ingin menuntut balas. Jadi mereka sama sekali nggak pernah ingat kalau Pak Denny ini adalah saudaranya mereka. Dan karena kemarahan tersebut, karena mereka tidak mengenali sosok Pak Denny, pada akhirnya kemarahan yang mereka rasakan waktu itu justru dilampiaskan kepada Pak Denny. Dan energi tersebut pada akhirnya membuat Pak Denny ini sakit-sakitan, terjebak di antara ambang hidup dan juga kematian. Karena percaya atau tidak ya guys, yang namanya energi yang ada di sekitar kita itu sangat mempengaruhi bagaimana kondisi kesehatan seseorang. Dan di akhir isi suratnya pada saat itu Chia berpesan kepada Ibu Alia untuk tetap menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau misalkan memang sudah menyesal, ya sudah menyesal, dan jangan lagi diulangi kesalahan yang sama. Dan sekitar 2 hari kemudian setelah Chia ini mengirimkan surat kepada Ibu Alia, tiba-tiba saja Chia ini mendapatkan telepon dari beliau. Waktu itu sambil menangis, Ibu Alia ini mengatakan bahwa dia ingin melakukan semua hal yang disarankan oleh Chia. Jadi dia ingin kembali menggali lubang-lubang yang ada di rumahnya, kemudian memindahkan sisa jenazah yang ada di sana untuk dimakamkan dengan lebih layak. Dan pada saat itu Ibu Alia ini meminta Chia untuk datang, karena dia merasa bahwa selama ini kekuatannya terkumpul karena motivasi yang memang diberikan oleh Chia kepadanya. Pada saat itu Ibu Alia juga bilang bahwa dia sudah mulai merasa takut, karena belakangan dia juga sudah mulai diteror dengan mimpi-mimpi buruk tentang sebuah penampakan yang berbentuk seperti pocong. Dan pocong tersebut ketika muncul itu seperti marah-marah kepada Ibu Alia. Bahkan Ibu Alia ini merasa seperti disembur oleh darah berwarna hitam ketika pocong itu sedang marah kepada dia. Dan meskipun sebenarnya pada saat itu Mas Noval sudah berpesan kepada Chia untuk tidak lagi ikut campur dalam masalah keluarga Setiawan, tapi karena memang Chia ini merasa tidak tega, apalagi ketika dia mendengar Ibu Alia menangis, meminta bantuan, pada akhirnya waktu itu Chia ini agak nakal sedikit. Dia mengabaikan larangan yang diberikan oleh Mas Noval kepada dia, dan tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Mas Noval, pada akhirnya Chia ini memutuskan untuk datang ke kediaman keluarga Setiawan ditemani oleh suaminya. Jadi pada saat itu anak-anaknya Chia ini memang sengaja ditinggalkan di rumah, berada dalam pengawasan ibunya Chia ya. Tapi tanpa diduga ketika kemudian Chia dan suaminya ini sampai di kediaman dari keluarga Setiawan, di sana dia justru bertemu juga dengan Mas Noval. Jadi Chia ini sempat merasa nggak enak ketika bertemu dengan Mas Noval, karena kan dia sadar diri, dia sudah melanggar perintah yang diberikan oleh Mas Noval. Tapi untungnya pada saat itu Mas Noval tidak marah. Dan Mas Noval ini menjelaskan
bahwa sebenarnya dia juga datang ke sana karena dihubungi oleh Alex, salah satu anaknya Pak Denny dan juga Ibu Alia. Waktu itu kemungkinan Alex ini tidak tahu kalau Ibu Alia ini juga mengundang Cia untuk datang ke rumah mereka. Dan alasan mengapa Mas Noval ini tidak ingin mengikut sertakan Cia pada saat itu adalah ya seperti yang kita katakan tadi, bahwa Mas Noval ini mengkhawatirkan nantinya permasalahan tersebut justru akan membawa energi yang negatif kepada Cia dan juga anak-anaknya. Karena mungkin pada saat itu Mas Noval juga mengerti bahwa secara perlindungan diri, Cia ini belum semumpuni diri dia. Jadi Mas Noval ini seperti ingin meminimalisir saja pengaruh-pengaruh jelek yang nantinya mungkin saja bisa terjadi kepada Cia dan juga keluarganya. Dan singkat cerita, pada akhirnya di hari itu Cia dan Mas Noval ini sama-sama menyaksikan bagaimana proses pemindahan sisa-sisa jenazah dari lubang utara, selatan, timur, dan barat tersebut, sampai kemudian sisa-sisa tersebut dibersihkan, dikafani ulang, kemudian dimakamkan lagi secara layak. Jadi waktu itu mereka berempat ini dimakamkan di sebuah pemakaman yang memang khusus pemakaman keluarga dari keluarga Setiawan. Dan apa yang disaksikan oleh Cia waktu itu memang yang tersisa dari masing-masing lubang para jenazah tersebut ya tidak banyak, paling hanya kayak sobekan-sobekan kain kafan yang belum hancur, kemudian ada beberapa tulang belulang yang menjadi bagian dari jenazah mereka dulu. Dan sambil menyaksikan satu persatu lubang tersebut digali oleh penggali kubur yang memang sengaja dibayar oleh Ibu Alia, pada saat itu sebenarnya Cia ini samar-samar kembali mendengar dua suara berbeda di bagian telinga kanan dan telinga kirinya. Jadi kalau di telinga kanan itu dia seperti mendengar suara orang yang bersorak-sorai, yang seperti orang senang karena mereka merasa dibebaskan. Sementara pada saat itu di telinga kirinya Cia, dia kembali mendengar suara bentakan yang cukup menakutkan sebenarnya. Kurang lebih suaranya seperti ini, pergi, 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 pergi. Dan suara itu tidak berhenti ya, sampai kemudian Cia harus berusaha untuk melepaskan fokus dari suara yang dia dengar di telinga kirinya. Jadi pada saat itu Cia hanya fokus dengan suara yang dia dengarkan dari telinga kanan. Dan pada saat itu Cia juga sempat mendengarkan ada suara seseorang yang berterima kasih kepada dia. Meskipun pada saat itu Cia masih belum bisa melihat siapa sosok tersebut secara penampakan. Dan sayangnya memang ketika dua lubang lainnya digali, Cia ini justru melihat seperti ada kumpulan asap berwarna putih kehitaman, itu seperti melompat dari dalam lubang kubur. Dia melompat ke atas kemudian menghilang kayak buyar. Dan waktu itu perasaan Cia tidak enak, karena sepertinya dia curiga bahwasanya asap yang terlihat melompat kemudian hilang di udara itu adalah sisa-sisa energi yang memutuskan untuk kabur dari proses yang seharusnya mereka jalani. Karena kalau kalian ingat bahwa sebelumnya saya sudah mengatakan, secara energi, keempat residual energi milik dari masing-masing jenazah tersebut sebenarnya sudah terkontaminasi dengan energi-energi jahat. Karena kemarahan mereka tadi, karena dendam mereka tadi. Dan terkadang entitas yang sudah terkontaminasi dengan energi jahat, mereka akan lupa dengan jati diri mereka. Dan kemungkinan besar yang paling ditakutkan oleh Cia pada saat itu adalah residual energi yang melompat dari lubang kubur tadi yang berbentuk seperti asap. Itu nantinya akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sebagai sarana untuk menyakiti orang lainnya dengan ilmu hitam. Tapi terlepas dari itu semua, seolah tahu apa yang sedang dilihat dan dipikirkan oleh Cia, pada saat itu Mas Noval menepuk pundaknya Cia sambil bilang, yang lain gak usah dipikirin, yang penting ini sudah selesai. Dan karena proses pemindahan makam tersebut memang dilakukan dari pagi, maka sekitar jam 4 sore semuanya sudah selesai dilakukannya. Dan entah mengapa Cia ini merasa sepertinya akan ada sesuatu hal lain yang terjadi di malam hari itu. Jadi dia memutuskan untuk tetap berada di rumah keluarga Setiawan bersama Mas Noval dan meminta kepada suaminya untuk pulang lebih dahulu karena mereka ini mengkhawatirkan bagaimana kondisi anak-anak di rumah. Dan melewati sore tersebut, ada Cia, ada Mas Novel, ada Alex, ada Mas Andi, itu ngobrol di ruangan tengah. Dan pada saat itu mereka berusaha untuk tidak mengobrolkan sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang baru saja mereka lakukan. Karena takut rasanya itu akan menjadi berat. Tapi ketika mereka sedang ngobrol, ketika sudah lepas sholat Isya, tiba-tiba saja Ibu Alia yang waktu itu sedang berada di dalam kamar Pak Denny itu berteriak. Jadi berteriaknya itu kayak berteriak panik sambil memanggil nama Cia, nama Mas Noval, dan juga nama anak-anaknya. Pada saat itu Ibu Alia ini meminta mereka ini untuk ikut masuk ke dalam kamarnya Pak Denny. Dan ketika masuk ke dalam kamarnya Pak Denny, hal pertama yang dilihat oleh Cia dan juga Mas Noval pada saat itu adalah posisi tidurnya Pak Denny itu sudah berubah. Jadi pada saat itu Pak Denny ini seperti bersedekap gini tangannya ya. Kemudian kakinya lurus dan itu badannya kaku, nggak bisa digerakin. Kemudian dia agak bergoyang-goyang gini.
Dan bagi kalian yang paham, gerakan tersebut kan biasanya gerakan yang sering dilakukan oleh entitas yang berbentuk pocong kan ya. Dan ketika melakukan hal tersebut, Pak Denny ini seperti ingin mengungkapkan sesuatu. Jadi dia tuh kayak pengen ngomong, tapi nggak bisa diterjemahkan apa sih sebenarnya yang sedang dia bicarakan. Karena dia tuh kedengaran kayak orang lagi ngigo biasa. Karena pada saat dia bicara, ketika dia membuka mulut, itu seperti ada cairan kental berwarna putih, itu keluar dari mulutnya. Dan itu bukan ludah ya, beda. Dan sambil terus menggoyang-goyangkan tubuhnya dengan tangan bersedekap seperti itu, Pak Denny ini terus-menerus memandang ke arah depannya dengan sorot mata yang sudah kosong. Dan pada saat itulah Chia ini pada akhirnya memutuskan untuk mendekat ke arah Pak Denny karena entah mengapa dia merasa sepertinya waktu itu Pak Denny kembali melihat sesuatu yang selama ini ditakutinya. Sambil dibantu Mas Noval yang pada saat itu memegangi pundaknya Pak Denny supaya Pak Denny ini nggak gerak-gerak. Akhirnya waktu itu Chia ini berusaha untuk menenangkan Pak Denny sambil memancing Pak Denny ini untuk tetap bicara. Jadi Chia ini berusaha untuk menangkap apa yang sedang dikatakan oleh Pak Denny waktu itu. Hingga beberapa menit kemudian, pada akhirnya Chia ini bisa merangkum apa yang sedang diusahakan oleh Pak Denny untuk dikatakan. Jadi kurang lebihnya waktu itu Pak Denny ini bilang, "Saya mau pergi, kakak-kakakku sudah nunggu. Saya mau pergi, kakak-kakakku sudah nunggu." Dan setelah merangkum semuanya, Chia dan Mas Noval ini kayak saling tatap-tatapan. Dan Chia bilang pada saat itu dia sudah tahu bahwa sepertinya Pak Denny ini waktunya sudah tidak lama. Karena badannya itu sudah dingin. Kemudian kulit mukanya itu kayak udah menguning gitu loh. Jadilah pada saat itu Chia ini bilang kepada Ibu Alia dan juga anak-anaknya Pak Denny untuk mendekat ke arah suami dan ayah mereka. Agar mereka ini bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Karena takutnya terjadi apa-apa dengan Pak Denny dalam waktu dekat. Dan pada saat itu menuruti apa yang diperintahkan oleh Chia, akhirnya Ibu Alia ini memeluklah suaminya. Sementara waktu itu anak-anaknya Pak Denny itu masing-masing mengusap kaki ayahnya, tangan ayahnya, pokoknya menunjukkan kepedulian mereka lah. Dan suasana yang terjadi saat itu benar-benar haru ya, karena selama mereka melakukan hal tersebut kepada Pak Denny ini sama sekali tidak berhenti mengucapkan satu kalimat yang sama, yaitu tadi, "Saya mau pergi, kakak-kakak saya sudah nunggu. Saya mau pergi, kakak-kakak saya sudah nunggu." Hingga akhirnya sekitar 10 menit kemudian, di dalam dekapannya Ibu Alia, pada saat itu Pak Denny ini seperti melengkingkan suaranya. Dan posisi ketika dia melengkingkan suaranya, itu dadanya kayak naik ke atas gitu loh. Jadi kayak seolah-olah ada yang ditarik dari dalam diri dia. Dan selesai Pak Denny ini melengkingkan suara nyaring tersebut, mendadak kondisi dari tubuhnya Pak Denny ini sudah tidak lagi bergerak. Jadi dia langsung kayak jatuh lemas gitu di dalam dekapannya Ibu Alia. Dan langsung pecahlah tangisan Ibu Alia dan juga anak-anaknya. Karena memang saat itu pada akhirnya Pak Denny ini menghembuskan nafasnya yang terakhir di tengah-tengah keluarga yang sangat dia sayangi. Dan sambil terus mendengarkan suara tangisan dari keluarganya Pak Denny, waktu itu secara tidak sengaja Chia ini menatap ke arah jendela yang ada di dalam kamar tersebut. Jadi bukan dari arah luar ya, tapi pantulan tersebut berada di dalam satu ruangan tempat di mana Pak Denny ini meninggal dunia. Dan posisinya itu ada di belakangnya Chia. Jadi pada saat itu yang dilihat oleh Chia adalah munculnya bayangan 4 orang, 2 laki-laki, 2 perempuan dengan tinggi yang berbeda-beda. Tapi pada saat itu bayangan mereka itu seperti asap, tapi bentuknya nyata, wajahnya kelihatan, tapi mereka bukan manusia. Dan untuk pertama kalinya Chia merasa bahwa keempat sosok tersebut adalah wujud asli dari para jenazah yang selama ini dimakamkan di sekitar rumah tersebut. Chia juga tidak mengerti bagaimana keempat residual energi tersebut bisa muncul di sana, karena sebelumnya kan Chia sempat melihat 2 dari 4 anggota keluarga yang digali lagi kuburannya waktu itu kan lompat ya, kemudian kabur melarikan diri, tapi waktu itu mereka berempat secara lengkap muncul di kamar tersebut. Dan tidak lama kemudian bertambahlah satu sosok yang muncul dan dilihat oleh Chia dari pantulan jendela tersebut. Saya yakin kalian sudah bisa menebak siapa sosok 5 yang ikut bergabung bersama keempat sosok residual energi tadi. Benar, dia adalah Pak Denny. Dan setelah Pak Denny bergabung bersama mereka, yang dilihat oleh Chia pada saat itu adalah Pak Denny seperti dirangkul oleh keempat orang tersebut, dan mereka perlahan menghilang seperti asap begitu saja. Dan secara tidak sadar waktu itu Chia meneteskan air mata, karena dia tidak pernah tahu apakah pada saat itu residual energi dari kakak-kakaknya Pak Denny pada akhirnya bisa kembali lagi menjadi sesuatu yang positif atau tidak. Karena Chia selalu berharap bahwa energi-energi yang diperlakukan tidak adil itu bisa berubah menjadi sosok yang positif agar mereka bisa menjalani
menjalani proses mereka dengan cepat, agar mereka bisa segera sirna dan menemukan damai. Chia selalu berharap bahwasanya kemarahan, rasa dendam, rasa emosi yang selama ini dirasakan oleh keempat almarhum dari kakak-kakaknya Pak Denny yang ditanam sebagai tameng hidup di rumah tersebut, itu bisa segera sirna. Dan sebenarnya sudah selesai sampai di sini masalah dari keluarga Setiawan yang waktu itu ditangani oleh Chia dan juga Mas Noval. Setelah kejadian tersebut, Mas Noval dan juga Chia ini pamitan untuk pulang, dan setelahnya mereka sama sekali tidak lagi pernah mendengar kabar apapun tentang keluarga Setiawan. Jadi mereka berdua juga memang sama sekali tidak mengetahui apa yang kemudian terjadi dengan keluarga tersebut ya. Apakah mereka bisa melanjutkan kehidupannya dengan tenang atau bagaimana. Hanya saja memang selang 1 tahun kemudian, secara tidak sengaja Chia dan suaminya ini pergi melewati kawasan yang sebelumnya adalah tempat di mana keluarga Setiawan itu tinggal. Karena pada saat itu Chia ini sedang ingin pergi kondangan ceritanya. Tapi yang mengejutkan Chia pada saat itu adalah ketika dia melewati tempat yang dulunya merupakan tanah milik keluarganya Setiawan, ternyata rumah tersebut sudah tidak ada di sana. Jadi cuma kesisa tanahnya doang. Bahkan toko bangunan yang sebelumnya rame, yang besar, yang ada di depan rumah tersebut, itu juga sudah tidak ada. Jadi entah bagaimana ceritanya, mungkin pada saat itu keluarga Setiawan ini memutuskan untuk meratakan rumah mereka dan meninggalkan tanah tersebut begitu saja. Dan kemungkinan besar pada saat itu mereka memang sudah pindah ke kota lain untuk melanjutkan hidup, dan saya berharap bahwasanya keluarga Setiawan ini bisa melanjutkan hidup mereka dengan baik, tidak merasa trauma dengan pengalaman-pengalaman yang mereka alami di masa lalunya mereka. Bagaimanapun yang namanya hidup adalah sebuah pengalaman, dan pengalaman itu adalah sarana kita untuk belajar menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Jadi kalau misalkan kalian bertanya, lalu apa yang kemudian terjadi kepada Ibu Alia, kepada Alex, ataupun kepada Andi? Ya jawabannya Chia sendiri tidak tahu, karena semenjak Pak Denny pada saat itu meninggal dunia, baik itu Chia maupun Mas Noval sama sekali kehilangan kontak dengan keluarga Setiawan. Dan ya demikianlah keseluruhan dari kisah rekam misteri malam hari ini yang merupakan pengalaman pribadi saya beberapa tahun yang lalu. Saya harap kalian menyukai kisah ini ya, kisah rumah pasak hidup, dan saya harap kalian juga bisa mengambil pembelajaran penting di dalam cerita ini, bahwasanya apapun yang terjadi yang namanya perjanjian gaib itu pasti akan merugikan kita. Kalaupun tidak menimpa kita karmanya, suatu hari karma tersebut akan mampir ke anak cucunya kita. Percayalah, kita nggak akan bisa lari dari karma tersebut. Karena yang namanya hidup itu adalah tabur tuai. Apa yang kita tabur, yaitu yang akan kita tuai. Dan selalu ingat ya guys, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita itu tidak pernah lepas dari izin Tuhan Yang Maha Esa. Jodoh, maut, rezeki itu sudah tertulis, sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi jangan sekali-kali kita berani menganggap bahwasanya ada kekuatan lain yang bisa menandingi kekuatan Tuhan dalam mengatur hidup kita sebagai manusia. Pasrahkan segalanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selalu percaya bahwa sebaik-baiknya tempat kita berlindung, tempat kita meminta tolong, itu hanyalah Tuhan Yang Maha Esa, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ya percaya atau tidak, itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan cerita ini, maka jadikan pembelajaran. Jika kalian tidak percaya dengan cerita ini, maka jadikan cerita ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa di like, di komen, dan di share supaya teman-teman kalian bisa ikut menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Aduh, capek banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Sehat selalu ya. Dan saya harap kalian nggak menonton video ini sendirian.